Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Selasa tanggal 1 September tahun 2020. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, sapaan Tuhan buat kita hari ini terangkat dari kitab Evangelium Lukas pasal yang ke-5 ayat yang ke-11. Demikian firman-Nya. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Sampai sejauh itu firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema melalui firman ini, yaitu mengikut Yesus. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau dikatakan mengikut Yesus sebenarnya sangat jelas situasi dan kondisinya. Setiap pengikut harus di belakang Yesus, dan Yesus harus diposisikan di depan. Kemana Yesus pergi, kita akan bergerak ke sana. Itulah yang dikatakan mengikut Yesus. Atau bisa dikatakan saudara-saudara, mengikut Yesus artinya setia mengikuti Kristus dan taat melaksanakan segala firman-Nya. Ketika Yesus mengajak murid-muridnya yang pertama, yaitu saudara-saudara Simon Petrus, Yakobus, dan Yohanes anak Zebedeus untuk menjadi muridnya, mereka meninggalkan jala, perahunya, dan ayahnya juga, pergi mengikut Yesus. Dari peristiwa ini apa yang bisa kita lihat? Kita diajak belajar untuk berkomitmen mengikut panggilan Kristus dan taat melaksanakan segala firman-Nya dalam hidup kita. Saudara yang terkasih, mengikut Kristus atau mengikut Yesus adalah mengutamakan Yesus di atas segala-galanya. Bukan menempatkan Kristus Yesus di bawah kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain. Bila kita mau mengikut Kristus, kita perlu taat melaksanakan ajaran Yesus dan mempersaksikan kebenaran-kebenaran Yesus kepada sesama melalui setiap perkataan, sikap, dan perbuatan kita sehari-hari. Hal utama yang perlu kita pahami dan kita laksanakan sebagai murid Yesus adalah meneladani gaya hidup Yesus untuk hidup saling mengasihi dengan sesama, sebagaimana yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 34 sampai 35, saudara-saudara. Demikian firman-Nya. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Artinya saudara-saudara, seorang pengikut Kristus harus mampu pertama menyangkal diri. Menyangkal diri bukan berarti menghilangkan eksistensi dan makna diri dalam hidupnya. Menyangkal diri adalah tidak menempatkan diri sebagai pusat hidupnya. Orang yang menyangkal diri memahami hidup sebagai kasih karunia Kristus yang patut disyukuri dan dijalani dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Orang yang menyangkal diri akan selalu berkata, bukan kehendakku, ya Bapa, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Di dalam Rom 14 ayat ke-8, saudara-saudara, dikatakan Paulus, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup dan mati, kita adalah milik Tuhan. Inilah yang menjadi pengikut Kristus. Dan itu yang disebut menyangkal diri. Yang kedua, saudara-saudara, kita harus mampu memikul salib.
Memikul salib artinya setiap murid Yesus harus mampu menghadapi setiap persoalan dan pergumulan yang terjadi. Karena memang persoalan akan silih berganti datang menghantam kehidupan setiap pengikut Yesus. Sebagai usaha iblis hendak mempengaruhi iman percaya kita agar kita menjauh dan tidak mau mengikut Yesus. Hal lain saudara-saudara yang harus kita pahami dan kita perhatikan sebagai pengikut Kristus Yesus adalah perihal yang prioritas dan komitmen. Ketika kita memutuskan untuk mengikut Tuhan Yesus, kita pun harus menempatkan Dia sebagai yang terutama dan utama di dalam hidup kita. Atau yang sering kita dengar istilah Jesus is above all. Yesus di atas segala-galanya. Jangan dikarenakan hal-hal duniawi kita menomorduakan Yesus di dalam kehidupan kita. Kita membuat Yesus menjadi ban serap, bukan menjadi yang utama. Mari menjadi mengikut Yesus dan selalu nyanyikan di dalam kehidupanmu. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ketika kita dengan benar mengikut Yesus, di sanalah kehidupan kita, di sanalah keselamatan kita, di sanalah hidup kita akan beroleh kebahagiaan yang sebenarnya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini. Biarlah Tuhan, setiap pribadi yang mendengarkan mampu menjadi pengikut Yesus yang benar, murid-murid Yesus yang sejati, yang selalu bersaksi, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa di surga, izinkan juga setiap pendengar dimanapun berada, ketika yang mereka sakit beroleh kesembuhan, ketika mereka lemah beroleh kekuatan, ketika mereka mendapatkan persoalan dan pergumulan, mereka mendapatkan jalan keluar. Karena Engkau adalah Allah kami yang sangat luar biasa, yang tidak mustahil bagi Engkau. Pada malam hari ini hamba juga berdoa untuk seorang ibu itu, inang muda saya Tuhan, yang lagi dalam kurang sehat, yang ada di 3 Dolok. Engkau Tuhan yang berkarya dalam hidupnya sehingga ia beroleh kesembuhan. Begitu juga adik saya Hermantono dan istrinya Bapak, Kau berikan kesembuhan yang luar biasa. Biarlah setiap obat yang dimakan mampu mengusir segala sakit penyakit. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan Yesus untuk seorang ibu Inang Pudabora yang lagi kurang fit dan kurang sehat. Engkau tetap campur tangan di dalam setiap usaha dan upaya sehingga Inang itu beroleh mujizat kesembuhan yang dari Tuhan. Bapa di surga yang baik, penuh kasih dan penuh rahmat, hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat, untuk setiap pribadi dimanapun berada yang hamba-Mu tidak mengetahui, ketika mereka Tuhan lemah, ketika mereka sakit, Engkau menyatakan kuasa-Mu sehingga mereka beroleh sukacita. Inilah doa hamba-Mu Tuhan di pagi hari ini. Hamba-Mu sangat percaya Tuhan akan melaksanakannya, karena Engkau adalah Allah kami yang peduli dan mengerti akan kehidupan kami, karena Engkau adalah Allah kami yang sangat luar biasa, yang tidak mustahil bagi Engkau. Tuhan Yesus, hamba-Mu juga berdoa untuk itu Christine C, itu juga Mama Cardo. Engkau kiranya yang selalu bersama-sama dengan mereka, memberikan pemulihan yang luar biasa. Hanya di dalam nama Kristus Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam buat kita semua.